Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rili Suryani, NIM 1903010113. Kami dari kelompok 4. Nah, di sini saya tidak sendiri, nanti akan ditemani oleh teman-teman saya yang lain. Jadi di sini kami bertiga akan mempresentasikan bab kepemimpinan dan kerjasama tim. Oke, untuk lebih memperjelas, di sini saya akan menyebutkan topik pembahasan dalam presentasi kita kali ini. Yang pertama di sini ada definisi kepemimpinan, lalu yang kedua kepemimpinan versus manajemen, kepemimpinan demi tercapainya kualitas, dan yang keempat gaya kepemimpinan, 5 kerjasama tim, karakteristik dan manfaatnya. Lalu yang keenam, pengertian dan proses komunikasi, juga manajemen konflik. Nah, apa saja sih yang dimaksud dari ketujuh ini? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Nah, definisi kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok anggota agar bekerja mencapai tujuannya dan sasaran yang ditetapkan. Nah, pengertian ini menurut Robin 1991. Oke. Jadi kepemimpinan itu lebih ke suatu seni ya, atau cara bagaimana mempengaruhi suatu organisasi, suatu susunan organisasi itu dalam suatu manajemen atau dalam suatu kelompok. Nah, bisa seperti itu. Di sini ada karakteristik pemimpin. Jadi karakteristik pemimpin. Oke, pemimpin itu bukan hanya semena-mena berpawakan tinggi, bukan seperti itu ya, atau yang bisa dilihat dari fisiknya saja, tidak, tetapi juga harus dilihat dari karakteristik dalamnya, sifatnya, orangnya itu seperti apa, kemampuannya seperti apa. Jadi di sini ada 4 karakteristik pemimpin yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama adalah tanggung jawab. Di sini bukan hanya tanggung jawab kepada tugasnya saja, tetapi juga tanggung jawab terhadap pengawasannya. Nah, tanggung jawab pengawasan seperti apa? Mengawasi bawahannya atau mengawasi karyawannya, itu juga termasuk tanggung jawab seorang pemimpin. Jadi tidak hanya tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Jadi pekerjaannya itu adalah memimpin, mengarahkan anak buahnya atau karyawannya untuk mencapai tujuannya. Tidak hanya itu, tetapi juga mengawasi bagaimana proses dari anak buahnya itu tadi, proses dari kinerja karyawannya itu tadi, bagaimana itu harus perlu perlu ditanggungjawabkan juga. Nah, lalu yang kedua adalah komunikasi yang baik. Nah, seorang pemimpin harus benar-benar pintar berkomunikasi. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak menghabiskan waktu. Karena di situ seorang pemimpin mudah berkomunikasi dengan baik, itu nanti akan mempercepat untuk pemahaman karyawannya dalam menerima pesan atau tugas dari seorang pemimpin gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya pemimpinnya nggak baik dalam penyampaian komunikasi, ya, itu nanti akan memperlambat si karyawannya. Nah, apa sih yang dimaksud Pak Bos tadi itu? Apa sih yang dimaksud? Nah, kayak gitu nanti. Nah, lalu yang ketiga di sini berpengaruh positif. Nah, tentu saja dari pengertian kepemimpinan tadi adalah bisa nyambung juga ke dalam sifat atau kata berpengaruh, lebih ke berpengaruh positif ya. Nah, jadi berpengaruh positif itu apa maksudnya? Berpengaruh positif itu banyak sekali. Nah, jadi berpengaruh positif itu dia mampu memberikan dorongan di situ. Nah, memberikan contoh kepada karyawannya. Nah, itu merupakan pengaruh positif yang diberikan pimpinan kepada karyawannya. Lalu untuk karakteristik yang keempat adalah berperan positif. Nah, berperan positif ini seperti apa? Contohnya saja berperan positif. Jadi berperan itu adalah melakukan suatu kegiatan yang yang bernilai positif
Misalnya saja, misalnya kita menjadi seorang pemimpin. Nah, kita setiap hari berangkat ke kantor itu harus pagi. Supaya apa? Supaya kita dicontoh oleh karyawan-karyawan kita, bahwasanya kita sebagai seorang pemimpin itu lebih disiplin. Nah, di situ berarti kita adalah seseorang yang berperan positif. Oke, bisa dimengerti. Oke, untuk next selanjutnya kita ke kepemimpinan versus manajemen. Materinya di sini kepemimpinan dan manajemen merupakan hal yang berbeda, tetapi keduanya saling berkaitan erat. Nah, tentu saja kepemimpinan dan manajemen ini sangat berbeda ya teman-teman. Tapi keduanya ini sangat memiliki keterkaitan yang tidak bisa dilepaskan. Jadi kepemimpinan itu sama manajemen itu apa sih? Kalau kepemimpinan, nah kepemimpinan itu lebih mengatur ke arah rencana ke depannya. Nah, sedangkan manajemen itu mengatur ke yang saat ini terjadi, itu adalah manajemen. Oke, jadi masalah ke depannya itu seperti apa, itu semuanya tergantung kepada kepemimpinannya. Nah, sedangkan untuk yang prosesnya hari ini terjadi, sekarang terjadi, itu adalah tugas dari manajemen yang menentukan. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, di sini ada di slide selanjutnya yaitu kepemimpinan demi tercapainya kualitas. Dalam perspektif TKM, kepemimpinan didasarkan pada filosofi bahwa perbaikan metode dan proses kerja secara berkesinambungan akan memperbaiki kualitas biaya produktivitas, ROI, dan daya saing. Oke. Nah, jadi di sini kepemimpinan yang berkualitas pasti tentunya akan menghadirkan suatu kinerja yang berkualitas juga ya pastinya. Jadi mulai dari penghematan waktu, juga kualitas biaya juga lebih teratur, lebih produktivitas juga. Nah, juga pastinya meningkatkan daya saing terhadap perusahaan lain. Di sini karakteristik pemimpin itu harus berkomitmen. Nah, jadi dia harus lebih komitmen. Kenapa kalau nggak komitmen? Kalau nggak komitmen ya bubar nanti. Jadi pemimpin itu harus punya komitmen yang luar biasa. Nah, jadi supaya ada ancaman dari luar atau dalam organisasi, dia itu tetap harus bisa merangkul para anggota yang di bawahnya, para karyawan-karyawannya. Nah, itu semua terjadi karena adanya komitmen, berpengetahuan. Pastinya juga seorang pemimpin itu memang ada istilah sih, menerima saran dari luar itu boleh, tapi tetap saja pemimpin itu harus bisa memberikan jalan keluar yang terbaik untuk organisasinya. Jadi seorang pemimpin itu harus punya pengetahuan, misalnya ada ancaman dari luar atau dalam organisasi atau perusahaan, dia harus betul-betul siap untuk bisa mencari jalan keluarnya itu dari apa. Tuh. Nah, lalu semangat misionaris atau penyebar. Jadi di sini dia itu punya semangat yang disebarkan kepada anggota-anggota karyawannya. Nah, gitu. Jadi istilahnya lebih ke mempengaruhi, ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah karakteristik pemimpin mengandung prinsip TKM seperti yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Ya, di sini fokus pada pelanggan itu memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Lalu yang kedua adalah obsesi terhadap kualitas. Terobsesi terhadap kualitas, nah yaitu kita berusaha mencapai kualitas sesuai dengan harapan pelanggan. Jadi kita harus melakukan apapun yang terbaik untuk mencapai kualitas yang sesuai dengan harapan pelanggan. Lalu yang ketiga adalah pemahaman struktur pekerjaan. Nah, pastinya seorang pemimpin harus benar-benar memahami ya, pemahaman struktur baik dari proses, baik dari mengevaluasi pekerjaan dan mempelajarinya, itu benar-benar harus dipahami. Lalu di sini juga ada kesatuan tujuan. Nah, kesatuan tujuan ini seperti apa? Yaitu menyampaikan misi secara jelas agar karyawan memahami dan bertanggung jawab.
Nah, tujuannya di sini adalah untuk karyawan agar bertanggung jawab. Oke. Lalu kerjasama tim. Kerjasama tim ini memberikan hasil yang lebih baik daripada secara individu. Nah, tujuannya kita membentuk suatu organisasi itu adalah kerjasama. Jadi tidak ada kerja individu, karena kerja individu itu hasilnya tidak seoptimal pada saat kita bekerja secara kelompok gitu ya. Lalu yang terakhir adalah pendidikan dan pelatihan. Dalam era teknologi tinggi, maka manusia perlu belajar terus-menerus. Oke. Nah, makanya di sini itu ada istilah pembelajaran dalam kinerja. Tujuannya adalah ini, agar kita tidak ketinggalan zaman dalam menerima kemajuan-kemajuan teknologi yang pastinya kemajuan teknologi di suatu bisnis itu pasti dari tahun ke tahun pasti akan terus berubah, akan lebih modern lagi. Nah, untuk itu terhadap sumber daya manusianya harus lebih dikualitaskan lagi, yaitu dengan pendidikan dan pelatihan. Oke teman-teman, itu penjelasan dari saya. Untuk slide selanjutnya di gaya kepemimpinan akan dijelaskan oleh teman saya Mas Yusa. Silakan. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Terdapat 5 gaya kepemimpinan. Di antaranya, yang pertama, kepemimpinan otoriter atau otoritaris. Yang kedua, kepemimpinan demokratis. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Yang keempat, kepemimpinan berorientasi pada tujuan. Dan yang terakhir, kepemimpinan situasional. Selanjutnya, gaya kepemimpinan dalam konteks THM. Gaya kepemimpinan yang tepat dalam konteks THM adalah kepemimpinan partisipatif yang lebih tinggi level atau tingkatannya. Kepemimpinan partisipatif dalam pandangan THM meliputi upaya mencari masukan dari karyawan yang diperdayakan, mempertimbangkan masukan tersebut, dan bertindak berdasarkan masukan itu. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki seorang manajer agar bawahannya dapat setia kepadanya. Karakteristik tersebut diantaranya, yang pertama, rasa tanggung jawab yang besar. Yang kedua, disiplin pribadi. Yang ketiga, bersifat jujur. Yang keempat, memiliki kredibilitas tinggi. Yang selanjutnya, menggunakan akal sehat. Kemudian, memiliki energi dan stamina yang tinggi. Kemudian memegang teguh komitmen terhadap tujuan organisasi. Dan yang terakhir, setia dan tabah menghadapi segala situasi. Selanjutnya, kerjasama tim, karakteristik dan manfaat. Kerjasama tim merupakan salah satu unsur fundamental dalam THM. Tim merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Menurut Johnson, Kantner, dan Kikora dalam George dan David tahun 1994, PowerPoint 2000 halaman slide 214 sampai 215. Umumnya tim dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu tim penyempurnaan departemen, tim perbaikan proses, dan tim gugus tugas. Kemudian faktor-faktor penghambat kesuksesan kerjasama tim. Orang-orang dalam suatu kelompok tidak secara otomatis dapat bekerja sama. Seringkali tim tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Penyebab utamanya adalah manusia. Beberapa aspek diantaranya, yang pertama, identitas pribadi anggota tim. Yang kedua, hubungan antar anggota tim. Dan yang terakhir, identitas tim dalam organisasi. Kemudian, kunci keberhasilan kerjasama tim. Pembentukan keberhasilan suatu tim tidak dengan sendirinya akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu, diperlukan usaha mengatasi faktor-faktor yang menghambat kesuksesan kerjasama tim.
dan dibutuhkan upaya agar tim dapat mencapai misi dan tujuan pembentukannya. King dalam Goods dan David menganjurkan 10 strategi untuk meningkatkan kinerja suatu tim. Di antaranya, yang pertama, saling ketergantungan. Yang kedua, perluasan tugas. Yang ketiga, penjajaran. Yang keempat, bahasa yang umum. Yang kelima, kepercayaan. Yang keenam, kepemimpinan. Yang ketujuh, keterampilan memecahkan masalah. Yang kedelapan, keterampilan menangani konfrontasi. Selanjutnya, keterampilan menangani konfrontasi dan penilaian. Dan yang terakhir adalah perayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Nurhida akan melanjutkan presentasi teman-teman tentang pengertian dan proses komunikasi. Komunikasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan dalam menunjang kelancaran segala aktivitasnya. Nah, pengertian komunikasi sendiri yakni usaha untuk menyampaikan maksud tertentu kepada orang lain, sehingga orang tersebut memahami maksud yang disampaikan, atau dapat pula kita artikan adalah penyampaian makna dari pengirim kepada penerima dengan menggunakan media tertentu. Proses komunikasi dapat dijelaskan dengan bagan di bawah ini, yang berasal dari sumber menuju ke penerima. Dari gambar tersebut terlihat bahwa proses komunikasi melalui beberapa tahapan yang menghubungkan antara pengirim pesan dan penerima. Nah, di sini tuh kualitas suatu proses komunikasi ditentukan oleh seberapa jauh pemahaman penerima terhadap pesan yang diterimanya. Nah, ini kan ada proses decoding dan proses encoding. Ini dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya itu seperti sikap, kemudian pengetahuan. Pengetahuan sendiri ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang, kemudian ada keterampilan dan sistem sosial kultur yang dianut penerima maupun pengirim informasi tersebut. Selanjutnya ada jenis komunikasi. Jenis komunikasi yang pertama ini bisa kita sebut ada verbal maupun non-verbal. Lah, verbal di sini ini ada dua, berupa lisan dan tulisan. Lisan ini seperti kita berdialog atau melakukan percakapan. Kemudian yang kedua itu ada tulis. Tulis ini contohnya itu seperti kayak surat kabar. Kemudian ada non-verbal. Nah, non-verbal ini biasanya dilakukan melalui beberapa cara, seperti penyampaian ekspresi wajah, kemudian intonasi ketika kita berbicara, terus kemudian ada gerakan tubuh tertentu, serta jarak antar individu dan individu lain ketika bercakap. Itu merupakan jenis komunikasi nonverbal. Kemudian ada komunikasi yang bersifat vertikal. Vertikal ini tuh biasanya dari atasan atau bawahan, atau sebaliknya dari bawahan ke atasan. Sedangkan yang dimaksud dengan komunikasi lateral di sini nih biasanya itu kayak komunikasi antar unit atau antar kelompok, karena mereka itu masih ada dalam satu level yang sama, kayak level pertemanan gitu. Kemudian ada jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi ini ada dua jenis, yaitu formal dan informal. Nah, jaringan komunikasi formal ini berhubungan dengan pemberian wewenang terhadap suatu pekerjaan dan pelaporan hasil pekerjaannya. Itu seperti ada rantai komando, ada yang memimpin ketika melakukan komunikasi tersebut. Kemudian ada komunikasi informal. Nah, jaringan komunikasi informal ini biasanya itu berupa informasi yang tidak pasti, kayak contohnya itu desas-desus atau isu. Kemudian ada hambatan dalam komunikasi. Yang pertama ini ada filtering.
Nah, filtering ini di mana pengirim memodifikasi informasi yang akan disampaikan. Ia itu hanya akan menyampaikan informasi yang sesuai dengan minat dan kehendak penerima. Jadi mereka hanya menyampaikan apa yang ingin diterima oleh si penerima informasi tersebut. Kemudian ada selective perception. Selective perception di sini ini penerima hanya mau mendengar informasi yang hanya ia ingin dengar. Lah, penentuan jenis informasi yang diinginkannya ini tergantung pada kebutuhan, sikap, atau minat dan pengharapannya dari si penerima informasi. Kemudian yang paling krusial di sini ada perbedaan bahasa. Ketika kita melakukan informasi dengan orang lain dengan adanya perbedaan bahasa, maka kita tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Kemudian ada keadaan emosi. Keadaan emosi ini juga memberikan hambatan tersendiri bagi pengirim dan penerima ketika melakukan komunikasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen konflik. Nah, menurut Robbins dalam bukunya Kreitner dan Kinichi tahun 1992 P375 mendefinisikan konflik sebagai segala bentuk oposisi atau interaksi yang bersifat antagonis yang dikarenakan kelangkaan kekuasaan atau power, sumber daya atau posisi sosial dan sistem nilai yang berbeda. Nah, bisa juga dikatakan ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok dalam suatu organisasi. Nah, di sini tuh ada perbedaan maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, ada 5 jenis konflik dalam kehidupan organisasi. Yang pertama yakni konflik dalam diri individu. Nah, mereka di sini ini berperang melawan dirinya sendiri. Nah, di sini mereka itu cenderung mengharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Kemudian yang kedua ada konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Konflik jenis ini tuh sering diakibatkan oleh perbedaan kepribadian dan konflik antar peranan karena mereka memiliki kepribadian dan peranan yang berbeda. Contohnya itu kayak antara manajer dengan karyawan. Kemudian yang ketiga ada konflik antar individu dan kelompok. Konflik ini tuh berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerjanya. Misalnya itu kayak seorang individu diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar suatu peraturan atau norma tertentu yang paten di suatu kelompok tersebut. Kemudian ada konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Di sini konflik ini tuh terjadi karena adanya pertentangan kepentingan antar kelompok dalam organisasi yang sama. Yang terakhir ada konflik antar organisasi. Nah, konflik jenis ini tuh timbul karena adanya bentuk persaingan, misalnya kayak persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara karena menyangkut organisasi kayak organisasi yang besar. Biasanya konflik ini tuh mengarah pada timbulnya kayak adanya produk baru, kemudian jasa baru, teknologi baru, terus adanya harga yang lebih murah dari suatu aspek tersendiri dan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. Kemudian ada manajemen konflik yang ada pandangan tersendiri dalam konflik. Pandangan terhadap konflik dalam organisasi itu sebenarnya mengalami perkembangan dari masa ke masa. Nah, ada 3 pandangan terhadap konflik yang timbul dalam organisasi. Yang pertama ini ada pandangan tradisional. Pandangan tradisional di sini menyatakan bahwa konflik merupakan sesuatu yang buruk, tidak diinginkan dan berbahaya bagi suatu organisasi. Nah, penganut pandangan ini tuh berpendapat bahwa timbulnya konflik menunjukkan adanya sesuatu yang salah dari organisasi tersebut. Oleh karena itu, bila kesalahan tersebut dapat
dibetulkan atau diatasi, maka semua fungsi dalam organisasi akan bisa terintegrasi lagi kembali dengan sedia kala. Tugas manajemen di sini yakni menghilangkan konflik tersebut agar tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua ada pandangan perilaku. Pandangan perilaku sendiri ini beranggapan bahwa konflik merupakan peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan di organisasi, karena setiap organisasi itu kan memiliki anggota yang beraneka ragam dan memiliki sifat yang unik serta memiliki kepentingan sendiri, dan kadang pula mereka itu bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada pandangan intraksionis. Pandangan ini tuh konflik dalam organisasi merupakan hal yang tidak terhindarkan dan bahkan diperlukan. Nah, maksudnya ini, meskipun konflik sering merugikan, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa konflik itu sering pula membuat organisasi dapat beroperasi secara lebih efektif. Nah, pandangan intraseksionis ini berkeyakinan bahwa konflik bukanlah hal yang terus dihilangkan semuanya, tetapi harus dikelola. Jadi, pandangan ini tuh berusaha meminimkan aspek-aspek yang merugikan dan memaksimumkan aspek-aspek yang menguntungkan. Selanjutnya ada metode manajemen konflik. Yang pertama ini ada metode stimulasi konflik. Nah, ini tuh dapat dilakukan jika situasi konflik terlalu rendah sehingga menyebabkan para karyawan itu takut berinisiatif dan menjadi pasif. Lah, peran manajer ini sangat diperuntukkan untuk merangsang timbulnya persaingan dan konflik yang dapat mendorong peningkatan prestasi. Dalam stimulasi konflik terdiri atas perlu penempatan orang baru. Di sini gunanya itu untuk memberikan inisiatif bagi mereka agar termotivasi untuk tidak lagi berkonflik karena adanya orang baru atau orang luar ke dalam kelompok tersebut. Kemudian ada penyusunan kembali organisasi agar terhindar dari adanya konflik. Kemudian ada penawaran bonus, insentif, dan penghargaan untuk mendorong persaingan mereka untuk mengarah ke yang lebih baik. Kemudian memilih manajer-manajer yang tepat, gunanya itu untuk melakukan yang berbeda dengan kebiasaannya. Kemudian yang kedua ada metode pengurangan konflik. Metode ini tuh bertujuan untuk menekan terjadinya antagonisme. Maksudnya itu kayak sikap yang berlebihan yang ditimbulkan oleh konflik itu sendiri. Nah, ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik jenis ini, Kak. Yang pertama ini yakni mengganti tujuan yang menimbulkan persaingan dengan tujuan yang lebih bisa diterima kedua kelompok yang terlibat dalam konflik. Jadi mengambil yang terbaik. Kemudian yang kedua ada mempersatukan kedua kelompok yang bertentangan. Jadi untuk tujuannya itu untuk menghadapi ancaman atau musuh yang sama. Kemudian yang ketiga ada metode penyelesaian konflik. Terdapat 5 metode untuk menangani konflik yang terjadi dalam suatu perusahaan. Yang pertama ada competition. Competition ini digunakan bila salah satu pihak berusaha untuk mencapai tujuan tanpa menghiraukan dampaknya terhadap pihak lain. Jadi metode ini itu menyajikan suatu perjuangan menang atau kalah kepada pihak-pihak yang berselisih. Contohnya itu kayak menyatakan siapa yang setuju dengan pimpinan dan tidak setuju dengan pimpinan hendaknya mengundurkan diri gitu. Kemudian ada avoidance. Avoidance ini diterapkan bila salah satu pihak yang berselisih menarik diri atau berusaha menekan konflik yang terjadi. Nah, di sini ini bisa saja itu pihak-pihak yang berselisih mengambil keputusan untuk berpisah secara fisik, tetapi ada kalanya kan secara fisik tidak diinginkan atau tidak mungkin dilakukan, maka pihak-pihak tersebut itu berusaha untuk menekan supaya konflik ini tidak berkepanjangan. Kemudian ada accommodation. Accommodation ini salah satu pihak berusaha untuk mengalah.
Nah, dalam artian memenuhi tuntunan pihak oposisinya. Jadi dalam rangka memelihara hubungan, salah satu pihak bersedia untuk berkorban, ada yang mengalah. Kemudian ada kompromis. Kompromis ini, metode ini tuh berusaha menyelesaikan konflik dengan menemukan dasar di tengah dari pihak yang beroposisi. Bila masing-masing pihak yang berselisih sama-sama bersedia korban, maka hasil kompromi akan tercapai. Tapi kelemahannya ini tidak jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah karena dua-duanya memilih untuk mengalah. Tapi kelebihan kompromi sendiri ini lebih memperkecil kemungkinan untuk timbulnya permusuhan yang terpendam. Kemudian yang terakhir ada collaboration. Collaboration ini berupaya untuk memberikan keuntungan bagi setiap pihak yang terlibat. Metode ini tuh berusaha mengubah konflik menjadi situasi pemecahan masalah bersama. Jadi pihak yang bertentangan bersama-sama mencoba memecahkan masalah dan bukan hanya mencoba menekan konflik atau dengan cara berkompromi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Mungkin ada pertanyaan untuk didiskusikan, boleh kalian berikan kepada kami. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.